والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, yang kami muliakan dan kami hormati Ibu Dekan Dr. Dinara Maya Julianti beserta seluruh hadirin hadirat rahimakumullah seluruhnya yang kami hormati. Alhamdulillah, kita pada sore hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Hal ini merupakan anugerah yang sangat besar yang harus kita syukuri. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia ini dengan ciptaan yang sesempurna, fi ahsani taqwim, sebagus-bagusnya bentuk dan sarana prasarana yang diberikan kepada kita. Maka kita ini sebagai manusia hanya diperintah Allah Ta'ala menjalankan dan memanfaatkan fasilitas yang dikasih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah Ta'ala tidak membebankan, tidak memberikan beban tanggung jawab di luar kemampuan manusia. Artinya apa? Artinya kita sebagai manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelengkapan selengkap-lengkapnya. Kita diperintah untuk beriman, kita diperintah untuk percaya kepada Allah. Sedangkan Allah tidak kelihatan mata, Allah Ta'ala tidak kedengaran telinga, Allah Ta'ala tidak bisa dirasakan oleh kulit kita, tapi kita diperintah untuk iman, percaya. Itu Allah Ta'ala memberikan kita bekal. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Sebagaimana sabda Nabi, setiap bayi yang dilahirkan ke dunia ini yuladu ala fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu adalah pengakuan atas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Syahadatu an la ilaha illallah. Puncak dari segala ilmu itu adalah pengakuan atas ketuhanan Allah. Kita diperintah untuk mengkaji alam dan isinya dengan harapan muncul sebuah kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Artinya puncak dari seluruh keilmuan di muka bumi ini adalah untuk membuktikan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang dikatakan Allah Ta'ala itu adalah hal yang bermanfaat untuk kita kelola di dunia. Nah, ini Allah Ta'ala memberikan bekal iman yang ditaruh di hati. Makanya hadis itu kelanjutannya fa'abawahu ayyuhudani awinasroni awimadinasi. Maka tergantung orang tuanya apakah mau merawat benih iman itu atau tidak. Nah, jadi kelengkapan itu sudah lengkap. Maka kita sebagai manusia yang hanya diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mempergunakan fasilitas yang dikasih, maka kita jangan putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu rafillah. Jangan berputus asa. Jangan sampai ada tagar kabur aja dulu. Seakan-akan dunia ini gak ada tempat dan lain sebagainya.
sedangkan kita ini oleh Allah Ta'ala lengkap. Allah Ta'ala menciptakan manusia ini dengan kelengkapan selengkap-lengkapnya dari berbagai makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala. Ini agar supaya kita itu mampu mengelola dunia, bukan dunia mengelola kita. Maka disinilah kita butuh yang namanya kejernihan alat detektor kita. Tanpa kejernihan dan kebersihan alat detektor kita, pendeteksi kita, maka tentu apa yang kita hadapi, apa yang kita rasakan, ini terkadang kita terjebak kepada hal-hal yang bersifat palsu, kamuflase dan lain sebagainya, tidak asli. Maka disinilah kita dituntut untuk apa? Membersihkan diri kita agar supaya kita ini beruntung. Nah, di antara hikmah atau keutamaan kenapa kita itu diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan itu agar supaya terbangun soliditas ruhiyah kita. Karena kekuatan manusia itu yang terpenting adalah soliditas ruhiyah, tidak hanya fisik dan materi saja, tapi bagaimana ruhiyah kita itu betul-betul solid. Nah, maka kita di bulan suci Ramadan ini, mari kita jangan sia-siakan untuk mengasah alat detektor kita dengan berbagai langkah-langkah, membersihkan penglihatan kita, panca indera kita bersihkan. Jadi tidak hanya fisik, tidak hanya pakai obat mata atau obat-obat kedokteran, tapi bagaimana jiwa kita itu betul-betul kita bersihkan agar supaya alat deteksi kita itu betul-betul mampu mendeteksi hal yang asli. Satu contoh bahwa Allah Ta'ala menciptakan manusia itu melekat dengan bangsanya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah Ta'ala menciptakan suku dan bangsa yang berbeda-beda. Ada bangsa Arab, ada bangsa Cina, ada bangsa Indonesia, macam-macam suku dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Lita'aruf, untuk saling mengenal. Saling mengenal artinya menjalin interaksi yang bagus. Apa kekurangan dan kelebihan? Inna akramakum indallahi atqakum. Karena sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua indallahi, menurut atau di sisi Allah, itu adalah siapa yang paling bertakwa. Nah, di sini tentu kita mempunyai sebuah sudut pandang bahwa Allah Ta'ala menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua indallah. Nah, di sini bukan indah tapi indallah. Itu adalah yang paling takwa, nilai ketakwaannya. Di sisi yang lain, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihidupkan di dunia yang melekat oleh sifat sosial kemasyarakatan, hubungan
antar manusia, bagaimana ibu dan anak, murid dan guru dan lain sebagainya. Nah, disinilah kita dituntut untuk apa? Untuk memahami sebuah alur. Jangan dengan berdalil inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah nilai ketakwaannya, terus gak melihat itu guru, itu orang tua, ibu kita yang melahirkan dan sebagainya. Enggak seperti itu. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, "Duribat 'alaihimul dhillah aina ma suqifu." Allah taala menciptakan kehinaan dimanapun engkau berada, illa bihablin minallah wa hablin minan nas, kecuali berpegangan kepada hablum minallah dan hablum minan nas, tali-tali agama Allah dan tali-tali sosial kemasyarakatan atau manusia. Lain artinya apa? Kita dituntut untuk mengetahui seperti apa sih hablum minallah, seperti apa hablum minan nas. Makanya kita disuruh belajar. Di situ ada fisik, ada ilmu sosial. Kita diajarkan bagaimana karakteristik atau bagaimana bentuk-bentuk manusia atau masyarakat dan sebagainya, sehingga kita sebagai manusia ya, sebagai makhluk sosial yang di situ melekat dengan identitas kebangsaan kita, identitas kesukuan kita, sebagaimana Allah Ta'ala ciptakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah Ta'ala menciptakan suku dan bangsa yang diisi oleh manusia, sedangkan tabiat dasar manusia itu adalah ingin menguasai, ingin memiliki dan lain sebagainya. Maka Allah Ta'ala menciptakan agama. Allah Ta'ala menciptakan agama agar supaya manusianya tidak sampai melampaui batas, tidak sampai melanggar batasan-batasan, bahwa di sini batasannya, batasan hak milik seperti amanah dan sebagainya. Ketika ini ada aturan, ada prosedur dan sebagainya, disitulah Allah Ta'ala menciptakan agama. Artinya apa? Agama dan bangsa penciptanya satu, Allah Ta'ala. Jadi aturan agama dan aturan bangsa itu tidak akan bertentangan. Gak mungkin aturan agama berbenturan dengan bangsa, karena yang menciptakan agama dan menciptakan bangsa itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menciptakan bangsa, Allah Ta'ala dengan berbagai karakteristiknya, Allah Ta'ala menciptakan agama. Maka tentu Allah Ta'ala tidak akan mempertentangkan antara agama dan suku bangsa. Nah, maka disinilah kita dituntut untuk apa? Untuk membersihkan alat deteksi kita, agar supaya kita ini betul-betul menjadi manusia yang beruntung.